Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh nilai A dan C pada grafik fungsi kuadrat ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik. Sekarang kita akan belajar bagaimana pengaruh nilai A dan C pada grafik fungsi kuadrat. Oke, langsung aja akan saya tunjukin pengaruhnya. Oke adik-adik, saya akan tunjukin bagaimana pengaruh nilai A dan C pada grafik fungsi kuadrat. Jadi supaya mudah, grafik yang saya gunakan adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini adalah grafik yang paling sederhana ya. Oke, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Gambarnya adalah terbuka ke atas ya. Jadi ini grafik ini terbuka ke atas. Sekarang saya akan tunjukin bagaimana pengaruh nilai A kalau A-nya makin membesar. Kita lihat gambarnya seperti ini. Dia makin mengecil ya. Sekarang kalau dia saya geser mendekati 0, kita lihat perubahannya, grafiknya semakin membesar hingga A-nya ini 0,1 kita lihat. Nah, ini semakin melebar gini ya, semakin membesar. Oke, bisa disimpulkan ya. Jadi semakin besar nilai A-nya, grafiknya makin mengecil. Semakin kecil nilai A-nya alias mendekati 0, grafiknya makin melebar. Sekarang saya akan tunjukin jika A-nya adalah negatif ya. Misalkan kurvanya adalah Y sama dengan min X kuadrat. Jadi A-nya negatif. Jadi kalau A-nya negatif, itu kurva akan menghadap ke bawah ya. Kalau A-nya positif, kurva akan menghadap ke atas. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi kita lihat pengaruhnya. Nah, pengaruhnya jika A-nya min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya, kurvanya makin mengecil ya. Tapi jika A-nya ini mendekati 0, nah kita lihat grafiknya mengalami perubahan, dia makin melebar alias membesar ya. Jadi bisa disimpulkan seperti itu ya. Oke, ini adalah pengaruh nilai A ya. Ini A-nya yang positif seperti ini. Ini A-nya negatif. Nah, dia terbuka ke bawah, terbuka ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang bagaimana dengan pengaruh nilai C ya? Oke, kita kembali ke grafik Y sama dengan X kuadrat. Jadi kalau misalkan ini saya ganti Y sama dengan X kuadrat plus 1, apa pengaruh nilai C, yaitu plus 1-nya itu? Nah, kita lihat. Nah, grafiknya bergeser. Jadi titik potong dengan sumbu Y, awalnya adalah 0,0, sekarang bergeser naik menjadi 0,1. Kalau saya geser lagi, saya ganti lagi C-nya sama dengan 2. Ini grafiknya bergeser lagi. Titik potongnya dari 0,0 menjadi 0,2. Kalau saya geser terus seperti ini hingga C-nya misalkan menjadi 5, jadi persamaannya menjadi Y sama dengan E kuadrat plus 5, titik potongnya berubah dari 0,0 menjadi 0,5. Jadi pengaruh nilai C ini terjadi pergeseran grafik ya. Jadi grafiknya ini kalau C-nya positif, dia bergeser naik ya. Nah, sebaliknya kita akan tunjukin kalau C-nya negatif. Misalkan negatif 1 ya, ternyata grafiknya turun, bergeser turun, titik potongnya dengan sumbu Y awalnya 0,0, sekarang berubah menjadi 0,-1. Sekarang saya geser ke C sama dengan min 2, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2. Ternyata grafiknya bergeser, jadi titik potongnya tadi 0,0, sekarang berubah menjadi 0,-2. Kalau saya geser lagi mentok hingga min 5 gini, grafik ini, grafik Y sama dengan X kuadrat bergeser turun sebanyak 5 poin, sehingga titik potong dengan sumbu Y dari 0,0 menjadi 0,-5. Jadi intinya pengaruh nilai C itu adalah terjadi pergeseran grafik ya. Jadi kalau C-nya negatif, bergeser turun, kalau C-nya positif, dia bergeser naik sebanyak C-nya ini. Kalau C-nya 5 berarti grafik naik sebanyak 5 poin. Kalau C-nya
min 5, maka dia bergeser turun sebanyak 5 poin juga, dan seterusnya. Nah, ini adalah pengaruh nilai A dan C ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas beberapa soal berikut. Nah, berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke, nah, kalau A-nya positif alias A-nya lebih dari 0, maka grafiknya adalah terbuka ke atas ya. Nah, grafiknya tadi kan seperti ini. Kemudian yang kedua, grafik Y sama dengan min X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke bawah ya. Jadi kalau terbuka ke bawah seperti ini. Jadi kalau A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Kemudian grafik Y sama dengan 2X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke, ini juga sama. A-nya positif, berarti kurva parabola terbuka ke atas ya. Kemudian grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat, sama-sama parabola yang terbuka ke atas ya, karena sama-sama A-nya positif ya. Jadi ini jawabannya ke atas, dan perbedaannya adalah grafik Y sama dengan X kuadrat lebih titik-titik-titik dari grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Tadi kita lihat kalau A-nya semakin besar, 1, 2, 3 dan seterusnya, grafiknya kan semakin mengecil ya. Jadi dapat disimpulkan grafik Y sama dengan X kuadrat lebih besar ya dari grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Oke, berikutnya berdasarkan kegiatan 1, yaitu kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A lebih besar 0, maka grafik terbuka ke atas ya. Jika A lebih kecil 0 alias negatif A-nya, maka grafik terbuka ke bawah. Ini adalah kesimpulan yang paling penting ya, pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, jika A lebih besar 0 dan A-nya makin besar, misalkan A-nya, Y-nya adalah E kuadrat, terus Y-nya sama dengan 2E kuadrat, terus Y-nya sama dengan 3X kuadrat, 4X kuadrat, dan seterusnya. Tadi kita lihat, kalau A-nya positif, grafik terbuka ke atas dan grafiknya makin kecil ya. Jadi nilai A makin besar, maka grafik terbuka ke atas ya, terbuka ke atas dan makin mengecil. Sedangkan jika A-nya lebih kecil 0, misalkan ini saya ganti min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, grafik terbuka ke bawah dan efeknya sama, yaitu grafik sama-sama makin mengecil. Oke ya, lanjut. Kita akan jawab 6 soal berikut. Kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas jika, nah ini udah jelas ya, jika A-nya positif atau A-nya di atas 0. Jadi jawabannya berarti ini ya. Oke, yang kedua, kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah jika, oke ini udah jelas juga, A-nya negatif alias A-nya lebih kecil 0. Kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas dan membesar. Ini terbuka ke atas, berarti ini A-nya di atas 0 ya, A-nya positif. Kalau kurva itu membesar, berarti A-nya mengecil, mendekati 0 ya. Jadi kalau dia mendekati 0, berarti kurvanya makin membesar. Jadi A-nya positif dan mendekati 0. Berarti ini adalah jawaban untuk yang nomor 3 ya. Oke, untuk yang nomor 4, kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas dan mengecil jika, oke, terbuka ke atas sama, ini A-nya pasti di atas 0 alias positif. Kalau dia mengecil berarti dia membesar ya A-nya, jadi A-nya akan semakin besar. Berarti jawabannya A positif dan semakin besar. Berarti ini adalah jawaban nomor 4. Selanjutnya yang nomor 5, kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah dan membesar jika
Oke, kalau terbuka ke bawah berarti A-nya ini negatif alias lebih kecil 0. Kalau dia membesar berarti grafiknya mendekati 0 gitu ya. Oke, jawabannya berarti yang nomor 5. Oke, ini adalah yang nomor 5. Selanjutnya yang nomor 6. Kurva grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah dan mengecil jika di sini ada keterangan terbuka ke bawah sama berarti A-nya ini lebih kecil 0 alias negatif ya. Dan kurvanya mengecil. Kalau mengecil berarti A-nya lebih besar, lebih kecil min 1. Jadi A-nya bisa min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Berarti jawabannya adalah A bernilai negatif dan semakin mengecil ya. Jadi A-nya bisa min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Berarti jawaban nomor 6 adalah yang ini. Oke, lanjut. Berdasarkan hasil pengamatanmu, lengkapi kalimat-kalimat berikut. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat. Nah, kalau dia Y sama dengan X kuadrat berarti dia memotong sumbu Y di titik pangkal koordinat dengan koordinat 0,0 ya. Di gambarnya kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dia berpotongan tepat di titik pangkal koordinat. Jika yang B grafik fungsi sama dengan Y sama dengan E kuadrat plus 1 memotong sumbu Y di titik koordinat. Oke. Kalau ininya 1 berarti koordinatnya adalah 0,1. Ingat koordinat titik potong pada sumbu Y itu adalah tergantung dari nilai C-nya ya. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 memotong sumbu Y di titik langsung aja 0, min 1. Jadi ini menandakan titik potong dengan sumbu Y-nya di angka min 1 ya. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan ya ke atas. Jadi ini kan angka 0. Nah, ini grafik ini digeser naik 1 poin gini ya. Nah, seperti ini. Nah, digeser naik 1. Terus yang E grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan tapi arahnya ke bawah ya. Karena dia negatif berarti dia bergeser ke arah sini. Seperti ini. Nah, ini adalah pengaruh nilai C terhadap grafik suatu fungsi. Oke, selanjutnya apa yang dapat kita simpulkan? Jadi untuk C positif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuannya. Jadi tergantung dari ininya. Ke atas karena C-nya positif ya. Untuk C negatif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke bawah. Nah, udah jelas ya saya kira. Jadi kalau negatif dia geser ke bawah. Yang nomor C, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C memotong sumbu Y di titik koordinat langsung aja yaitu 0, C ya. Jadi angka C ini adalah menunjukkan koordinat titik potong dengan sumbu Y. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya.